masa ketika Orde Baru berlangsung. Nah, menarik sebenarnya dengan judul Quo Vadis ini, karena mau kemana TNI selanjutnya? Saya lebih subjektif, jujur ingin berada satu perahu dengan TNI. Ya, saya prihatin kalau ada yang kemudian melihat TNI itu sebagai pihak yang seolah-olah apa yang digambarkan masih mempunyai syahwat untuk ingin berkuasa begitu. Saya kira itu sah-sah saja, tetapi mereka juga sadar diri sejak 98, 99 mereka tidak lagi ada upaya untuk masuk ke ranah yang bukan tupoksi utama mereka. Dan itu Tab 7 sudah diterjemahkan di dalam penjabarannya di Undang-Undang 3 Pertahanan dan juga Undang-Undang 34 Lex Spesialisnya, dan Undang-Undang nomor 2 mana memisahkan fungsi pertahanan dan fungsi keamanan Kamtibmas dan Gakum itu kepada Polri. Jadi ini sebuah gambaran yang saya kira TNI sendiri sudah menunjukkan kepatuhannya terhadap keputusan politik yang diambil oleh saya katakan ini adalah politik negara, yang tentu di sini adalah politik kita, politik bangsa Indonesia. Saya tidak ingin mengatakan itu politik sipil, tapi politik bangsa Indonesia. Karena ketika politik itu diambil, keputusannya juga masih ada unsur yang dia dianggap merepresentasikan dari ABRI ketika itu. Karena Undang-Undang 34 itu lahir di masa periode 99-2004. Jadi masih produk 99, di mana pemilu itu melintasi masa post Orde Baru. Nah, ini saya tidak mengambil resume ini sebenarnya kalau narasumbernya ada banyak. Tapi ini jangan dianggap nanti seperti konferensi pers jadinya. Kenapa jadi konferensi pers, ya kan? Nah, jadi ini saya coba merefresh kita semua, bahwa Quo Vadis yang dimaksud itu menurut persepsi saya adalah menjadikan TNI yang menjadi TNI yang memang sesuai tupoksinya. Tupoksinya apa? Undang-Undang 34 telah menjabarkan secara detail bahwa di dalam penjabarannya masih ada yang belum terimplementasikan dengan baik. Antara lain misalnya ketika mereka di BKO-kan ke kepolisian, itu juga wujud yang tidak pernah itu di dalam sebuah peraturan pemerintah atau keputusan presiden atau peraturan presiden, atau bahkan ditarik ke undang-undang yang memberi aturan yang jelas. Ini dasar bergeraknya mereka hanya di tataran MOU. Ada keinginan satu agenda politik atau agenda nasional di mana Polri membutuhkan backup dari TNI, maka berlakulah BKO. Nah, pertanyaannya, kalau kita persingkat pembicaraan kita, apakah kemudian mereka kalau BKO itu kan bawah kendali operasi, berarti tuannya apakah kepolisian? Nah, ini pertanyaan, ini mungkin kita tidak menyadari ini hal yang kecil, tapi ini hal yang besar. Karena bagi prajurit TNI, dia menghormat hanya kepada pemimpin yang diakui sebagai pemimpinnya. Saya melihat di Mabes TNI pun ada gambar Pak Tito di situ. Saya tidak tahu ini model budaya baru ya. Lama-lama kita enggak strict lagi kepada di mana kita berada gitu. Jadi lama-lama nanti di Polres ada fotonya Pak Hadi misalnya. Apa betul seperti itu? Apa ingin kembali dicairkan ini, disatukan lagi? Jadi Gakum, Kamtibmas dan Pertahanan Negara mau dipadukan. Ya monggo, kalau itu keputusan politik negara antara pemerintah, presiden dan
partai politik yang ada di Senayan, ya monggo aja. Itu saya tidak berpikiran pro kontra di situ. Tapi ini kan tidak ada keinginan ke sana. Nah, sehingga dari sisi loyalitas itu juga menjadi berpengaruh. Kalau itu terjadi di lapangan, kita lihat operasi Tinombala misalnya di Poso itu antara yang mendapat penugasan adalah Polri, dalam hal ini kata Densus ada Brimo, tetapi BKO-nya di backup oleh TNI, TNI-nya Kopassus lagi. Bagaimana Kopassus patuh kepada para perwira polisi, sementara di jalanan mereka, ini nggak hal yang mudah. Kita bukan Amerika Serikat yang tentara ada di barak. Tentara kita berkeliaran di mana-mana. Tentara kita yang masih kehidupan masih ala orang timur, masih dengan istrinya, bawa anak-anaknya ke kebun binatang, bawa anaknya jalan-jalan. Di Amerika hampir nggak kita lihat tuh. Mereka ada gugus tugas tertentu, mereka berperang, kemudian mereka selesai penugasan. Kalau kita nggak bisa kita pisahkan antara kompleks militer dengan pemukiman yang ada di wilayah di sekitar kompleks militer itu. Nah, bagaimana kemudian mereka ini salah satu kalau kita bicara dalam tanda petik melihat kemana sebenarnya arah sekarang TNI itu. Nah, sementara di sisi lain Polri saya lihat dengan lebih mudah mereka melakukan konsolidasi. Sekali lagi saya tidak dalam rangka membandingkan, tapi ini hanya menilik bahwa ada hal yang sebenarnya saya berharap sampai ke tahap presiden pun harus care, harus peduli bagaimana menempatkan TNI yang sejatinya sesuai tuntutan bangsa kita, bukan hanya tuntutan reformasi. Apalagi kita tidak punya penugasan yang sifatnya perang. Penugasan kita ya setingkat peacekeeping forces itu ya paling penjaga perdamaian. Tapi kita tidak ada pasukan yang seperti Amerika digelar kodim-kodim, korem-koremnya dan kodam-kodamnya Amerika di seluruh dunia. Kodam kita hanya di wilayah Indonesia, korem kita hanya di wilayah Indonesia, kodim kita hanya di wilayah Indonesia. Amerika, kamu tanya di belahan wilayah Afrika ada kodimnya, ada koremnya, ada kodamnya, ada gugus tempurnya, ada peralatan alutsistanya, ada semua. Nah, kan kita berbeda. Nah, oleh karenanya kita juga bisa bayangkan bagaimana TNI tidak punya ruang gerak mereka melakukan upaya yang sesuai dengan habitat mereka. Habitat mereka kan bertempur. Beda dengan polisi. Memang sama-sama bersenjata, tapi cara pegang senjatanya aja kan beda. Apalagi sekarang ada media televisi gitu. Polisi kan, apalagi Densus, cara megangnya kan sudah ala-ala Densusnya Amerika, Densusnya Inggris. Pakaiannya juga pakai jeans. Kalau kita lihat Kopassus pakai jeans, mungkin mereka ada operasi Sandi Yudanya mungkin di Afrika, di Papua dan sebagainya. Tapi selebihnya mereka melakukan uniform yang mengikat dirinya bahwa mereka adalah kombatan, mereka adalah militer. Dan rumusan militer berbeda dengan sipil yang dipersenjatai yang kita kenal sebagai polisi. Nah, oleh karenanya saya melihat, khususnya teman-teman di Komisi 1, kita perlu membantu untuk TNI itu menuju ke satu titik yang mereka sendiri memang menganggap itu posisi yang paling ideal. Betul, keputusan itu adalah keputusan politik kita. Saya tidak mau memakai istilah sipil, walaupun memang betul keputusan itu ada di sipil, kelompok madani gitu. Tetapi saya lebih melihat bahwa politik negara lebih tepat diistilahkan. Nah, TNI ini seperti apa idealnya?
Saya dari berbagai panglima TNI yang ikut fit and proper test sampai yang sekarang, jujur belum pernah mendengar mimpinya seperti apa. Saya ingin panglima, ketika saya panglima Indonesia akan menjadi negara yang mempunyai kekuatan nuklir misalnya. Gak ada. Ah, kamu mimpi aja. Kenapa mimpi? Kim Jong Un aja bisa kok. Dan kita lihat posisi tawar yang mempunyai kekuatan nuklir lah yang dihargai di dunia sekarang. Bukan yang mempunyai SDM atau SDA. SDA kita habis dikerok aja sama semua pihak.